Topik mengenal peralatan pada pekerjaan konstruksi. Peralatan konstruksi meliputi seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan pada suatu proses konstruksi. Terdapat banyak jenis dan teknologi yang berkembang terkait peralatan pada pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya ada dua jenis peralatan dan teknologinya yang berkembang untuk digunakan pada pekerjaan konstruksi, yaitu peralatan ringan dan alat berat. Peralatan ringan atau hand tool adalah peralatan konvensional yang tidak terlalu rumit dan berat dalam pemakaiannya, tetapi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan sesuai prosedur kerja yang benar. Contoh peralatan ringan adalah pada pekerjaan finishing, pekerjaan kayu, pekerjaan bekesting yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan daya listrik saja sehingga mudah dibawa atau dipindahkan. Alat berat adalah merupakan peralatan yang memudahkan manusia atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan dan bobot yang berat. Namun dengan peralatan berat dapat membantu penyelesaian pekerjaan berat dalam waktu yang relatif cepat dan efisien. Alat berat pada pengoperasiannya membutuhkan mesin diesel sebagai tenaga atau daya penggerak sehingga tenaganya lebih besar. Alat berat biasanya digunakan untuk pekerjaan dalam jumlah dan bobot yang besar seperti penggalian tanah, pengangkutan material konstruksi sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Contoh alat berat antara lain bulldozer, beko, mesin derek, dump truck, dan lain-lain. Mengidentifikasi peralatan dan teknologi pada pekerjaan konstruksi. Mengerjakan pekerjaan konstruksi membutuhkan peralatan kerja yang sesuai dengan jenis dan bobot pekerjaan serta fungsi peralatan sehingga pekerjaan jadi efektif, efisien, dan aman. Peralatan juga dapat menunjukkan kualifikasi pekerjaan, tenaga kerja, tingkat teknologi yang digunakan serta majunya kemampuan tenaga kerja di suatu pekerjaan. Jenis peralatan ringan berdasarkan fungsinya. 1. Peralatan ukur. Contoh roll meter, siku, water pass, unting-unting, dan PPD. 2. Peralatan pekerjaan pondasi batu kali. Contoh sekop, cangkul, gancu, linggis, dan palu besar. 3. Peralatan pekerjaan pasangan batu bata. Contoh cetok berbagai bentuk, line bobin. 4. Peralatan pekerjaan plesteran dan acian. Contoh cetok segi 4, roskam kayu, dan roskam baja. 5. Peralatan pekerjaan pasang keramik. Contoh roskam gerigi, manual tile cutter, kapi karet. 6. Peralatan pekerjaan bekesting konvensional. Contoh gergaji belah, gergaji potong, palu besi, linggis. 7. Peralatan pekerjaan beton. Contoh cangkul, sekop, vibrator, mesin adukan semen. 8. Peralatan pendukung. Contoh kotak adukan semen, ember, tangga, arco. Peralatan ringan berdasarkan ukuran dan cara kerjanya dibedakan menjadi 3, yaitu alat tangan, peralatan mesin portable modern, dan peralatan mesin stasioner. Alat tangan merupakan alat yang sehari-hari digunakan oleh pekerja bangunan antara lain gerinda, gergaji, waterpass, meteran, palu, bor, dan lain-lain. Peralatan mesin portable modern merupakan peralatan tangan yang digerakkan oleh mesin ringan atau tenaga listrik dan mudah dipindahkan, contohnya antara lain bor mesin, gerinda tangan, mesin ketam, dan lain-lain. Peralatan mesin stasioner merupakan peralatan mesin yang tidak dapat dipindahkan, biasanya diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Contoh mesin tatah otomatis, mesin scroll saw, dan lain-lain. Teknologi peralatan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi dan perumahan berkembang sangat pesat sesuai dengan tingkat kesulitan, jenis pekerjaan, dan kualitas produk yang diinginkan pada pekerjaan tersebut.
Industri mebel dan furnitur menggunakan mesin CNC router yang mampu melakukan kerja pengeboran, pengamplasan, pemotongan dan pemahatan secara otomatis. Dengan mesin canggih ini pekerjaan semakin lebih cepat dan hasil semakin bagus. Alat berat. Walaupun harganya mahal namun dapat mempermudah proses pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat, lebih mudah dan hasilnya sesuai dengan harapan. Penggunaan alat berat harus benar-benar tepat dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Tower crane digunakan pada pembangunan gedung bertingkat yang memungkinkan pengangkatan material ke tempat yang lebih tinggi dengan mudah dan lebih cepat. Track mixer digunakan untuk mengangkut beton cor basah atau campuran beton kering dari bunching plant ke lokasi pengecoran. Di dalam track mixer ini biasanya dilengkapi dengan spiral pisau yang terus berputar sampai dengan material beton tertuang semuanya di lokasi pengecoran. Bulldozer digunakan untuk merobohkan bangunan dan mengangkut material hancuran tersebut. Dengan sistem hidrolik yang dimiliki dump truck mampu dengan efisien menuangkan atau menumpahkan muatan di dalam book truck ke tempat yang diinginkan. Prosedur penggunaan peralatan pada pekerjaan konstruksi. Penggunaan peralatan manual yang salah dan tidak tepat akan mengakibatkan cedera bagi pekerja, rusaknya peralatan dan kerugian lainnya. Penggunaan peralatan tangan harus sesuai dengan ukuran, jenis dan fungsinya. Kesalahan penggunaan akan mengakibatkan kerusakan dan cacat pada manusia, hasil kerja, maupun kerusakan pada alat tersebut. Prosedur penggunaan peralatan tangan. 1. Semua peralatan kerja hendaknya dipelihara agar dapat digunakan secara aman dan efektif. 2. Peralatan yang tidak aman dan rusak harus segera dilaporkan kepada penyedia atau bagian pemeliharaan. 3. Pengguna peralatan tertentu hendaknya perlu dilatih dalam penggunaan peralatan secara benar dan aman sesuai prosedur. 4. Pengguna peralatan tertentu hendaknya perlu mengenakan perlengkapan pelindung untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja. 5. Jangan pernah meninggalkan peralatan mesin atau listrik bila tidak dipergunakan. Semua peralatan mesin atau listrik hendaknya disimpan dalam keadaan aman. 6. Jangan pernah menggunakan peralatan mesin atau listrik yang tidak dapat dioperasikan dengan baik. 7. Jangan pernah mengoperasikan peralatan listrik di tempat yang tergenang air dengan tangan basah atau dengan menggunakan kain basah. 8. Jangan pernah mengoperasikan peralatan listrik berdekatan dengan benda cair yang mudah terbakar, bahan kimia dan uap air. Prosedur penggunaan peralatan berat. Cara menggunakan peralatan berat dengan benar dan aman yaitu 1. Periksa kondisi dan kelayakan alat sesuai dengan standar keselamatan. 2. Gunakan alat pelindung diri yang diperlukan seperti rompi, helm keselamatan, sepatu safety, kacamata, sumbat telinga dan lainnya. Pemeliharaan atau perawatan peralatan tangan dan peralatan berat merupakan serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar fungsional dan kualitas. Perawatan merupakan langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Kegiatan perawatan. 1. Inspeksi merupakan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin kelancaran proses produksi, sehingga jika terjadi kerusakan maka segera diadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan laporan hasil inspeksi. 2. Teknik adalah percobaan atas peralatan yang baru dibeli, dan kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti, serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. 3. Produksi merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya yaitu memperbaiki dan mereparasi mesin-mesin dan peralatan. Adapun cara perawatan alat berat berbasis hidrolik yaitu 1. Bersihkan mesin dari kotoran kerak oli. 2.
cek mesin sebelum dioperasikan. 3. Ganti oli hidrolik. 4. Lakukan flushing. Terima kasih. Anak-anak didikku, nikmati perjalanan belajarmu, karena setiap pelajaran adalah kunci untuk membuka pintu baru. Kejar cita, kerja ilmu, raih cita.